Shalom, damai di hati, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 30 November 2024, kembali lagi berjumpa dengan Sabda Pagi Sion Minangun. Kita akan belajar firman bersama-sama, merenungkan bersama-sama, tapi mendahuluinya, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau belajar firman, mendengar firman. Tolonglah kami supaya dapat mengerti dan melakukan firman-Mu ini dengan baik di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita pagi hari ini, Sabtu 30 November, dari Sakaria 8 ayat 16 sampai ayat 19. Demikian bunyinya. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan tegakkanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbang. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu, seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Waktu puasa pada bulan keempat, bulan kelima, bulan ketujuh, dan bulan ke-10 akan menjadi kesukaan dan sukacita, dan menjadi masa-masa perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai. Saudara-saudara, demikianlah pembacaan Alkitab. Judul daripada renungan kita pada pagi hari ini adalah Cintailah kebenaran dan damai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapa di antara kita yang tidak ingin hidup dalam damai? Yang tidak ingin hidup dalam kebenaran? Pasti kita ingin hidup dalam kebenaran. Kita ingin hidup dalam damai. Karena suasana hidup dalam damai adalah suasana hidup yang diidamkan setiap orang. Suasana hidup dalam kebenaran juga demikian. Kita tidak ingin hidup jika di dalam kehidupan itu, dalam lingkungan itu, ada banyak kebohongan, ada banyak dusta. Maka hidup seperti itu penuh dengan kepalsuan, bukan kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, umat Israel yang kembali dari pembuangan mendapatkan satu janji dari Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong mereka. Tuhan akan berbuat baik kepada mereka. Tuhan akan menyangkupkan mereka untuk membangun tatanan hidup yang baru, tatanan hidup sosial kemasyarakatan yang baru, membangun kehidupan ekonomi mereka, bahkan membangun kehidupan spiritualitas mereka dalam membangun bait Allah. Tetapi firman Tuhan yang kita dengarkan pagi hari ini juga menekankan sisi yang penting dari Tuhan sendiri, yaitu apa? Supaya umat yang telah dibawa pulang kembali ke Yerusalem itu ingat akan satu hal penting, yaitu apa? Yaitu menegakkan hukum, menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, dan melakukan kedamaian, mencintai kedamaian. Ayat 16 berkata, hal-hal inilah yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain. Berkata benar seorang kepada yang lain. Betapa sering dalam hidup ini kita sering berjumpa dengan kebohongan. Kita sering berjumpa dengan orang yang mengatakan dusta, atau mungkin kita sendiri yang sering berkata bohong, sering berucap dusta kepada sesama kita. Saudara, Tuhan tidak menyukai orang yang berdusta. Berkata benar seorang kepada yang lain. Tegakkan hukum yang benar. Kenapa hukum yang benar? Apakah ada hukum yang tidak benar? Ada juga, yaitu hukum yang berpihak pada yang punya uang. Hukum yang berpihak pada yang kuat, bukan pada yang benar. Hukum yang berpihak kepada yang punya kekuasaan, tidak berpihak kepada yang miskin,
yang papa. Inilah yang disebutkan menegakkan hukum yang benar. Hukum yang benar maksudnya adalah hukum yang berkeadilan. Produk hukum yang menghasilkan keadilan. Sebab ada banyak yang kita saksikan di sekitar kita. Produk hukum atau keadilan yang sesungguhnya tidak adil. Produk hukum yang memihak kepada mereka yang punya uang, punya kuasa, punya pengaruh. Sedangkan yang benar sering tidak mendapatkan keadilan. Padahal mereka benar. Ini Tuhan ingatkan kepada mereka, tegakkan hukum yang benar. Yang mendatangkan damai. Sebab hukum yang benar pasti mendatangkan damai. Kalau seorang mencari keadilan, dan dia mendapatkan keadilan melalui proses hukum yang benar, maka hukum yang ia peroleh, keadilan yang ia peroleh, mendatangkan damai. Bukankah sebaliknya? Kalau hukum yang ia peroleh tidak adil, maka pasti tidak akan hidup dalam kedamaian. Mau adil bagaimana? Kalau hukum yang ia peroleh memihak. Keadilan tidak ditegakkan. Lakukan itu di pintu-pintu gerbang. Pintu-pintu gerbangmu, maksudnya di tempat-tempat di mana kamu mengambil keputusan hukum. Atau dalam bahasa sekarang boleh dikatakan di lembaga-lembaga peradilanmu. Lakukan hukum yang benar. Tuhan tidak suka pada penyimpangan hukum. Tuhan tidak suka jika hukum diputarbalikkan. Dan dalam hal ini Tuhan konsisten. Ialah berita nabi-nabi sebelum pembuangan begitu keras menegur pemimpin-pemimpin, penegak-penegak hukum yang tidak adil, yaitu raja, pemuka, pemimpin yang memutarbalikkan keadilan. Seperti Nabi Amos misalnya, yang mengeritik begitu keras, mengeritik begitu tajam para pengambil keputusan, para penegak hukum yang justru memutarbalikkan hukum. Dan di sini kembali diingatkan, supaya mereka jangan lupa untuk melakukan hukum yang berkeadilan. Jangan merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain. Jangan mencintai sumpah palsu. Perhatikan kalimat berikut. Sebab semuanya itu kubenci. Semuanya itu kubenci. Dalam hal ini saya ulang, Tuhan tidak berubah. Sampai dalam perjanjian baru, dia tidak pernah berubah. Dia membenci segala bentuk penyelewengan. Dia membenci segala bentuk sumpah palsu, pemutarbalikan kebenaran, dan seterusnya. Jadi, jika kita mendapati hal-hal semacam ini terjadi dalam lingkungan sosial kemasyarakatan kita, mari kita saling mengingatkan sebagai orang-orang beriman yang percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak suka perbuatan-perbuatan demikian. Mari kita mencintai hukum yang berkeadilan. Mari kita mencintai kebenaran. Karena kebenaran memang bisa dimanipulasi, tetapi kebenaran tidak bisa dikubur mati. Sebab ada ungkapan yang mengatakan, secepat-cepatnya dusta berlari akan dikejar oleh selambat-lambatnya kebenaran. Kebenaran tidak bisa dimatikan, karena kebenaran itu akan muncul pada waktunya. Cintailah kebenaran, cintailah damai. Maka Tuhan akan memberkati kehidupan saudara-saudara. Dan Tuhan mengingatkan bahwa puasa dan hari-hari raya umat itu akan berarti jika mereka mencintai hukum. Jika mereka mencintai kebenaran dan damai. Itu yang dikatakan di ayat 19 bagian akhir. Mereka berpuasa, mereka merayakan hari raya. Itu baik dan itu bisa bernilai kalau mereka mencintai kebenaran dan mencintai kedamaian. Sebab jika mereka melakukan hal-hal demikian, berpuasa, merayakan hari-hari raya, dan mengabaikan hukum, mengabaikan kebenaran, mengabaikan damai, itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Mari kita mencintai kebenaran, mencintai damai, dan Tuhan pasti memberkati kehidupan kita. Amin. Saudara-saudara, demikianlah Sabda Pagi edisi hari ini. Hari Sabtu tanggal 30 November 2024, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu, mampukan kami untuk melakukannya dalam perjalanan hidup ini, mencintai hukum yang berkeadilan, mencintai kebenaran, mencintai kedamaian, karena
Tuhan senang kepada hukum yang ditegakkan, kebenaran yang ditegakkan, dan suasana hidup yang damai. Sebaliknya Tuhan benci pada pemutarbalikan hukum. Tuhan benci kepada sumpah palsu. Tuhan benci pada penindasan. Karena itu Tuhan, jauhlah kiranya itu daripada kami, kehidupan umat-Mu sekarang ini. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, demikianlah Sapaan Sabda Pagi, edisi hari ini Sabtu 30 November 2024. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.